Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, laporan keuangan perusahaan dagang memiliki jenis-jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan raca. Dilengkapi dengan cara perhitungannya yaitu penjual bersih, harga pokok penjualan atau HPP, pembelian bersih, barang tersedia untuk dijual, lalu laba bersih sebelum pajak dan sesudah pajak. Nah, laporan keuangan itu memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Dengan melihat angka dalam laporan keuangan, seseorang dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut. Menurut International Financial Reporting Standard, laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan modal, raca, dan laporan arus kas. Nah, ini adalah gambaran kertas kerjanya itu pada periode 31 Januari 2021. Ini bisa dilihat dan dipahami teman-teman. Nah, konsep laporan keuangan itu yang pertama penjualan bersih. Ini memiliki rumus yaitu penjualan sama ini penjualan terus penjualan terus potongan penjualan. Perhitungannya itu contohnya seperti ini. 10 juta 100 dikurang 200 ribu dikurang 160 ribu sama dengan 9 juta 740 ribu. Yang kedua pembelian bersih. Rumusnya itu pembelian ditambah beban angkut pembelian lalu dikurang dengan retur pembelian lalu dikurang potongan pembelian. Perhitungannya itu 5 juta 200 dikurang kosong ditambah kosong lalu dikurang 300 ribu lalu dikurang 30 ribu sama dengan 4 juta 870 ribu. Yang ketiga itu barang tersedia untuk dijual. Rumusnya itu persediaan barang dagang di awal ditambah pembelian bersih. Perhitungannya itu 5 juta 48 ditambah 4870 sama dengan 9870 ribu. Lalu yang keempat itu harga pokok penjualan, bisa disebut HPP. BTUD atau barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan barang dagang di akhir. Perhitungannya itu 9.870 ribu dikurang 4 juta sama dengan 5.870 ribu. Nah, konsep laporan keuangan ke ini yang selanjutnya. Laba kotor, rumus penjualannya itu penjualan bersih sama dikurang HPP. Perhitungannya itu 9.740 ribu dikurang 5.870 ribu sama dengan 3.870 ribu. Nah, ini yang terakhir laba bersih sebelum pajak. Rumusnya itu laba kotor dikurang total beban selain pajak sama dengan laba kotor dikurang beban sewa dikurang beban gaji dikurang beban perlengkapan dikurang beban penyusunan peralatan beban asuransi sama dengan 3.870 ribu dikurang 100 ribu dikurang 2 juta dikurang 500 ribu dikurang 600 ribu dikurang 100 ribu sama dengan 570 ribu. Ternyata tadi bukan yang terakhir ya guys, ada lagi ternyata. Yang ketujuh itu laba bersih sudah pajak. Rumusnya itu laba bersih sebelum pajak dikurang beban pajak sama dengan 570 ribu dikurang 0, maka hasilnya itu tetap sama 570 ribu. Yang kedelapan itu modal akhir. Jika perusahaan memperoleh laba sama dengan modal awal ditambah laba dikurang price. Nah, yang kedua itu jika perusahaan memperoleh laba sama dengan modal awal ditambah laba dikurang price. Oh, ini ke double, maaf. Sama dengan modal awal ditambah laba dikurang price 24.700 dikurang 570 ribu dikurang 300 ribu sama dengan 24.970. Nah, ini dia contoh laporan laba atau ruginya. Bisa dipahamin dan dibaca ya teman-teman, karena saya agak kurang bisa menjelasinnya karena saya sedang kurang sehat dan tenggorokan saya lagi radang juga, dan sekarang ini udah agak sering. Nah, ini laporan perubahan modelnya itu. Karena disingkat saya akan jelaskan. Modal awalnya itu 24.700 ribu, lalu labanya itu 570 ribu, price-nya itu 300 ribu dikurang sama dengan 270 ribu. Nah, modal akhirnya itu 24.970 ribu. Nah, neraca
aktiva atau pasif sama dengan pasifa. Aktiva sama dengan kas ditambah asuransi di bayar muka, ditambah piutang dagang, ditambah persediaan barang dagang, ditambah perlengkapan, ditambah sewa bayar di muka, ditambah peralatan, dikurang akumulasi penyusunan peralatan. Sama dengan 20 juta 270 ribu ditambah 1 juta 100 ditambah 7 juta 300 ditambah 4 juta ditambah 1 juta ditambah 1 juta 100 tambah 6 juta dikurang 1 juta 600 sama dengan 39 juta 170 ribu. Nah, ini pasifnya guys. Total utang ditambah modal akhir sama dengan utang dagang ditambah utang bank ditambah utang gaji ditambah utang ditambah modal akhir sama dengan 7.200 ditambah 5 juta ditambah 7 juta ditambah 24 juta 970 ribu sama dengan 39.170 juta, maaf. Nah, sekian pemaparan materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.